Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau kasih unjuk sama kalian soal BNSP hairdresser ya. Sebenarnya sudah sering sih aku kasih unjuk sama kalian, cuman mungkin ini lebih penjabaran lebih detail lagi supaya kalian mengerti, karena nanti ada ujian hairdresser di bulan September. Di bulan September nanti bakalan ada ujian hairdresser lagi. Siapa tahu kalian berminat pengen ikut melegalkan profesi kalian, ya kan? Zaman sekarang sertifikasi profesi itu penting banget, apalagi kita yang berkecimpung di dunia hairdresser. Karena apa? Yang diakui secara sah oleh negara adalah yang berlogo Garuda. Jadi meskipun kalian kursus dimanapun itu ya, yang tanpa adanya sertifikasi Garuda atau logo Garuda BNSP itu tidak akan diakui. Meskipun kamu belajar di tempat yang mahal sekalipun, kalau kamu melamar kerjaan di misalkan di luar negeri atau memang salon-salon yang berkompeten, saya bilang ya, mereka pasti akan menanyakan yang namanya sertifikasi profesi. Sebenarnya fungsinya apa sih Kak sertifikasi profesi itu? Emang berguna ya, yang penting kan skillnya kita. Memang ada beberapa orang yang pasti ngomong kayak gitu. Tapi kembali lagi kita harus mengerti ya, ibarat kata ini kita sekolah SD, kamu kan ada ujian negara. Nah, kamu lihat tuh, ijazah kamu pasti ada logo Garuda. Sama, ini pun begitu, ya kan? Nih, kalau kalian mau tahu nih, sertifikasi kompetensi. Nah, tuh kalian lihat baik-baik ya. Ini kebetulan aku kasih contoh punyanya Rahel ini, penata rambut hairdresser. Ini waktu ujian kemarin yang tanggal 14 itu, loh. Ini di sini sudah tertera, sertifikasi ini berlaku selama 3 tahun. Jadi nanti sisa perpanjangan aja. Perpanjangan jatuhnya biasanya lebih murah. Kenapa sih kok kita perlu kayak begitu? Memang untuk sekarang itu sangat perlu loh, say. Pengukuhan dirimu adalah sebagai hairdresser, bukan istilah kasarnya bisa-bisaan, iso-isoan nih, istilahnya itu kayak gitu loh. Bukan hanya sekedar ngecap bisa dan yang lain-lain gitu, siapa itu? Tapi memang benar-benar kita itu diakui secara sah oleh negara bahwa profesi hairdresser ini ada loh. Profesi hairdresser ini bukan hanya sekedar kamu bekerja di salon terus kamu tidak ada bukti ontetik menunjukkan memang benar saya ini bisa. Kamu bisa tok, ibarat kata tanpa adanya bukti, itu juga orang nggak akan percaya. Apalagi kalau kamu ingin merambah ke dunia internasional, dalam arti entah itu melamar kerja di luar negeri, itu yang ditanyakan bukan kamu kursus di mana, bukan. Yang ditanyakan adalah sudah sertifikasi kompetensi belum? Ini yang dicari benar-benar. Makanya kamu melakukan investasi. Kalau yang ini kemarin itu subsidi harganya kalau nggak salah 1.750.000. Paling beda-beda dikit kalau misalkan nanti ketika di bulan September mungkin sudah nggak harga subsidi atau harga subsidi aku juga nggak tahu. Paling tidak itu mungkin kemungkinan itu sekitar ya 1.800.000-an lah, segituan. Tapi kamu dapat sertifikasi kompetensi, menunjukkan kalau kamu ini memang benar-benar hairdresser yang sudah diuji oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Memangnya yang uji siapa Kak? Bukan aku, bukan. Saya hanya istilah kasarnya itu ibarat kata itu LPK-nya ya, yang melatih
sebelum ujian itu kan ada kayak bimbingan gitu. Saya hanya sekedar melatih untuk pembimbingannya aja. Tapi kalau untuk ujiannya itu tentu saja dilakukan oleh orang yang bersangkutan, dalam arti yang mengikuti sertifikasi kompetensi. Apa aja Kak yang diujikan? Yang pertama itu pasti memangkas rambut, karena hairdresser adalah identik dengan pangkas rambut. Yang kedua adalah sesi wawancara, di mana wawancara ini adalah mengenal pribadi dirimu sendiri, bagaimana meng-hire customer, bagaimana cara memperlakukan customer dengan baik, bagaimana cara kamu untuk melakukan strategi-strategi marketing di mana kamu menjalankan usaha salon kamu sendiri. Terus lagi ada yang namanya ujian tulis. Oh, berarti ini seperti ujian negara? Ya memang ujian negara, namanya juga BNSP, ya kan? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tuh, nanti kalian pun juga mendapatkan tanda terima yang seperti ini. Menunjukkan kalian sudah mengikuti ujian. Terus lagi ada unit kompetensinya di sini yang kemarin kalian isi-isi gitu. Nanti ada form-form di mana kita itu ngisi form yang banyak banget kayak kita teken di notaris. Tuh, semuanya lengkap. Jadi ibarat katanya tuh ya, ini sudah legal. Ini bagian nampak depannya ya. Jadi ini kertasnya adalah kertas sama pembuatannya kayak uang. Jadi aku pun nggak bisa ngeluarin ini. Kursus-kursus manapun LPK nggak bisa ngeluarin ini. Yang bisa mengeluarkan ini hanya BNSP ya. Terus ada nih lah, apa ini namanya? Nggak tahu deh apa namanya. Pokoknya kayak seperti materai tapi bukan materai. Terus di belakang ini ada unit kompetensi yang kemarin diujikan. Ya, terus ada foto yang bersangkutan. Ya, jadi aku harap kalian semua mengerti ibaratnya itu ya, pentingnya sebuah sertifikasi kompetensi. Karena ini adalah modal kita untuk menjual diri kita. Dalam arti kita bukan ini ya, jual diri dalam arti yang tanda kutip ya, menjual diri kita bahwa kita ini legal loh, kita bukan hanya sekedar isa-isaan loh, kita memang benar-benar sudah terdaftar loh, bukan hanya sekedar kita nyomot ilmu di YouTube atau di mana, bukan, kita sudah legal nih. Kalau ini yang kemarin ini Subhakatul Mutaharo, ini peserta sertifikasi dari Jombang. Kalau kalian tahu ini loh apa, klinik sama krim-krim muka ya, Mutaharo Skin sama apa sih itu, Kaukap, ini yang punya ini orang ini. Ada lagi bisnisnya itu apa lagi ya itu, tour and travel apa sih namanya, aku lupa deh. Tapi dia tour and travelnya sudah besar juga, sudah berangkatin kayak haji plus juga gitu. Orang kayak gini aja sadar diri, ibarat katanya itu kayak gitu. Kalian yang berkecimpung di dunia hairdresser yang udah lama-lama, harusnya kalian lebih ngajeni profesi kalian. Kalau ini Rahel Rosanti Pradani, dia ini yang punya salon di Sorong, aku lupa nama salonnya apa, tapi dia ada nih, dia juga tenaga medis juga. Sriani ini peserta dari Jember, dia juga sudah punya salon sendiri juga. Nah ini Ida Dria Irawati ini yang punya RR Salon di Dampit Malang. Terus Rindi Fadira Ramadhani ini yang punya salon Rindi Beauty Salon di Jombang, deketnya terminal itu, terminal maju ke kiri itu ada salon sebelah kiri itu punyanya dia. Lailatul Syafira Rizky ini yang punya salon Laila Beauty House kalau nggak salah di Tulungagung atau Blitar gitu. Rosita ini dari Banjar.
Dia yang punya Reva Beauty Salon. Salonnya juga gede juga. Itu rata-rata salon besar-besar sih memang. Karena memang sudah sadar ya. Bukan berarti ibarat katanya kalian yang salon kecil-kecil tidak bisa seperti ini, bisa. Justru ibarat kata nih, sodakoh yang paling utama adalah sodakoh kalian untuk diri kalian sendiri. Seperti ini kan kalian sodakoh untuk diri kalian sendiri, untuk meningkatkan skill, kemampuan, knowledge kalian, plus kalian ini lebih mengerti, lebih paham soal perizinan segala macam. Jadi ketika ada apa-apa, ketika terjadi masalah, kalian itu ada yang backup. Terkadang kan misalkan banyak terjadi malpraktek dan lain-lain kayak gitu, yang disalahkan kan ibarat kata yang pemiliknya ya kan. Tapi kalau kalian memiliki yang namanya sertifikasi kompetensi, kalian ini masih terlindungi. Ya, ibarat kata tidak ada yang namanya miskomunikasi. Ketika kesalahan tidak terjadi, bukan hanya di yang ngerjain aja. Terkadang kan orang merasa jadi korban itu kan seperti menderita sekali ya. Dan tidak mau mendengarkan yang namanya pembelaan dari sebelah pihak. Tapi kalau kalian sudah menjadi bagian dari ini, sedikit banyak kalian itu terlindungi. Ada jembatannya gitu loh, tidak sampai terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan dalam arti kasus hukum segala macam. Jadi kalau kalian minat ikut ujian hairdresser, kalian dari kota mana aja silahkan kalian ikut ya. Kuota subsidi hanya untuk 10 orang aja ya. Kalian bisa WA aku di 0822 33 66 8636. Cus kalian ikut nih sebelum harganya naik ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Penting nggak penting, hal-hal seperti ini patut kita tahu. Terkadang informasi itu bisa datang dari mana aja. Siapa tahu kalian butuh hal-hal seperti ini supaya kalian tidak dipandang remeh oleh orang-orang tertentu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Bye.